Sampai pulang di jalan pun mereka dapat gangguan, kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar. Sampai si Erwinnya diruqyah kan, diobatin sama si ustadznya itu. Nah, ini kejadiannya pasca beberapa bulan setelah si Erwin sembuh dari sakitnya gitu kan, karena disukai sama sosok jin itu. Nah, ini sekitar 4 bulan pasca kejadian itu, Rio, Tata, sama Erwin masih pengangguran mereka. Soalnya beberapa kali masukin lamaran ke beberapa perusahaan, gak ada yang terima. Erwin, Tata, sama Rio ini. Nah, satu waktu si Rio ini dapat telepon dari salah satu sepupunya, namanya Adi ya. Kebetulan sepupunya Rio ini dia sudah bekerja di luar kota. Nah, si Adi bilang ke Rio bahwa di perusahaan tempat dia bekerja itu lagi butuh karyawan. Sekitar 5 orang lah butuhnya tuh. Ngasih tahu ke Rio, karena pernah dengar kabar Rio, Erwin, sama Tata masih nganggur, disuruhlah mereka berangkat ke tempat kerjanya si Adi gitu kan. Supaya ngelamar bareng lah, mudah-mudahan aja bisa keterima gitu kan. Si Rio dapat informasi seperti itu, nah dia langsung tuh datang ke rumah si Erwin sama si Tata gitu kan. Datang ke rumah si Erwin, diskusi mereka. Mau ngajak Erwin sama Tata, si Rio ini, supaya berangkat bareng ke kota tempat si Adi bekerja gitu. Ya, jadi si Adi ini kebetulan dia bekerja di salah satu perusahaan di bidang asuransi kesehatan ya, swasta. Nah, memang di sana lagi butuh karyawan sekitar 5 orang gitu kan. Katanya sih di bagian pemasaran, ada juga yang di bagian apalah, kurang paham juga gitu. Dan setelah berdiskusi dengan si Erwin dan Tata, sepakat tuh mereka mau coba ngerantau gitu kan keluar kota. Kebetulan juga di sana kan ada yang dituju, si Adi itu, sepupunya si Rio. Nah, minta izin lah nih 3 orang anak ini sama orang tuanya kan buat ngerantau keluar kota. Di samping cari kerjaan, yang keduanya menghilangkan trauma setelah perjalanan mereka selama liburan, mendapatkan hal-hal yang benar-benar bikin mereka ketar-ketir lah gitu kan. Tiba waktunya, Erwin, Tata, sama Rio ini mereka berangkat ke kota tujuan tempat tinggalnya si Adi gitu kan. Diantar sama orang tua masing-masing ke terminal, mereka naik bis ke sana. Memang sangat jauh, walaupun satu provinsi tapi jauh lah kotanya tuh. Perjalanan aja hampir sekitar 8 jam dari tempatnya si Tata ke tempatnya si Adi itu. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ke alamat yang dikasih sama si Adi. Nah, sampai di lokasi ternyata alamat yang dikasih sama si Adi itu bukan alamat perusahaan, tapi alamat tempat tinggalnya si Adi. Salah satu kos-kosan campuran lah. Si Adi ngekos di sana, masih di tempat salah satu keluarganya juga gitu kan. Jadi masih ada ikatan keluarga walaupun jauh lah sama si Rio juga gitu. Nah, sampai di sana memang si Adi ada di rumah gitu kan, ada di kosan. Nah, ada di kosan, cuman sayangnya begitu Rio, Tata, dan Erwin datang ke kosannya si Adi, itu si Adi bilang, yo, sorry yo, bukannya gua tega atau apa sama kalian. Cuman kemarin memang gua kasih tahu ke lo bahwa di tempat kerja gua tuh ada lowongan kerja. Tapi sayangnya tadi pagi gua dapat info di bagian kepegawaian, katanya tuh lowongan kerjanya udah keisi. Gimana dong? Kalian kan udah jauh-jauh datang ke sini. Wah, parah loh, Di. Kita jauh-jauh datang ke sini, datang kerjaan udah ada yang ngisi. Gimana dong? Ya gimana lagi, gue juga kagak tahu lah. Gue taunya memang berapa minggu ke belakang masih ada lowongan buat 5 orang. Tapi kata bagian administrasi tadi, di bagian kepegawaian, katanya udah keisi. Nah, terus gimana kita udah jauh-jauh datang ke sini, udah pamitan pula mau ngerantau, masa kita pulang lagi, malu kan? Ya udah gini aja, lo tinggal aja bareng gua di sini. Kebetulan tuh ada kamar kosong di sebelah, ngekos aja sekalian di sini. Sambil cari-cari kerjaan yang lain ya, siapa tahu aja dapat. Di sini kan banyak perusahaan-perusahaan gede gitu kan, kata si Adi ini. Boleh juga sih, emang berapa sebulan? Ya murah lah, cuma 500.000 lah bagi 3, cuma jatuh berapa sih? Gitu kan, kata si Adi ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, daripada pulang lagi malu juga kan, udah pamitan, dikasih bekal, masa pulang lagi gitu, kata si Rio ini. Akhirnya karena memang pekerjaannya udah keisi, si Rio, si Tata, Erwin mau pulang malu, akhirnya ngekos di sana sambil dengan harapan cari-cari lowongan ada pekerjaan nantinya gitu kan. Nah, singkat cerita ngekos lah tuh si Erwin, Tata, sama Rio tuh
di sana gitu kan, di samping kosannya si Adi, kamarnya bersebelahan gitu kan. Setelah mereka ngekos di situ, mulai dah si Erwin, Tata sama Rio ini keliling-keliling tuh di kota tempat tinggalnya si Adi, nyari-nyari pekerjaan gitu kan, udah nyari di koran, di internet lah segala macam gitu kan. Udah masukin beberapa lamaran ke beberapa perusahaan, cuman sayangnya gak ada satupun perusahaan yang mau nerima mereka. Karena memang kuota orang yang daftar di perusahaan-perusahaan itu banyak banget gitu. Erwin, Tata sama Rio, satu orang pun gak ada yang lolos seleksi di perusahaan itu. Udah 1 bulan, si Rio, Tata sama Erwin jadi pengangguran tuh di kota orang gitu kan. Tiap hari mereka keliling-keliling, cari informasi, nyari-nyari pekerjaan, tapi ya mau dikata apa lagi? Gak ada satupun perusahaan yang mau nerima mereka. Entah apa sebabnya. Padahal dari segi nilai, ijazah, mereka kurang apa gitu kan. Sama-sama S1 kan, strata 1 sekolahnya tuh, kuliahnya. Tapi karena memang nasib belum waktunya mereka bekerja, udah ngelamar ke beberapa perusahaan pun gak ada yang terima. Nah, satu waktu si Adi ini bilang ke si Rio bahwa dia dimutasi keluar kota. Gitu kan, dimutasi keluar kota dikarenakan si perusahaan tempat si Adi bekerja ini buka cabang di salah satu kota. Nah, si Adi dimutasi ke sana sebagai karyawan senior untuk membina karyawan-karyawan yang baru gitu kan. Awalnya si Rio mau ikut, karena itu perusahaan baru pasti masih butuh karyawan gitu kan. Cuman sayangnya kata si Adi, kuota udah penuh gitu. Bener-bener apes lah nasib 3 orang ini gitu kan. Bener-bener apes. Akhirnya si Adi pamitan, berangkatlah tuh si Adi. Ngerantau lagi keluar kota. Tertinggallah di kosan itu Rio, Tata, dan Erwin gitu kan. Nah, si ibu kosnya bernama Siti. Masih saudara jauhnya si Rio gitu kan. Janda, anak 1. Si ibu Siti ini udah setengah tua lah, umur sekitar 40 tahunan. Akrab juga nih si Rio, Tata sama Erwin sama si ibu kos ini. Satu waktu itu malam hari, karena memang suntuk lah, pagi sampai sore nyari kerjaan gak dapet, malam istirahat cuman tidur doang, itu aktivitas monoton yang dilakukan Tata, Erwin sama Rio. Nah, karena suntuk, si Erwin ini mau keluar, waktu itu malam-malam jam 9 gitu kan. Tak, yuk, mau ikut gak? Kemana, Win? Malam-malam gini di kota orang lagi. Lah, daripada suntuk di rumah, keluar yuk, jalan kek, kemana kek, ngopi kek, pusing nih kepala lama-lama gitu kan, kata si Erwin ini. Ya lo aja sendirilah, males gua jalan jam segini, mending tidur mulu sih lo gitu kan. Ya udahlah, gua jalan dulu gitu kan. Keluarlah si Erwin tuh dari kosan, jalan-jalan sendiri dia. Nah, kebetulan tempat kosnya mereka itu nggak jauh lah dari pusat kota gitu kan. Si Erwin jalan kaki sambil ngilangin suntuk, jalan-jalan ke kota. Kebetulan dari alun-alun itu gak jauh. Jalan-jalan mutar-mutar ke sana kemari, akhirnya capek juga kan. Lihat jam udah jam 10 malam. Mau pulang tanggung juga, belum ngantuk. Akhirnya nyari-nyari tukang kopi tuh. Nah, nyari-nyari ketemu dah tuh, ada tukang kopi pinggir jalan di dekat halte bis. Sambil istirahat si Erwin pesan kopi di sana gitu kan. Bang, pesan kopi 1 bang. Boleh mas gitu. Bikinin kopi, nah sambil ngelamun ngopi gitu kan di halte. Ini halte, nah sebelahnya ini warung kopi gitu, kebetulan sepi, gak ada orang yang beli, cuman si Erwin doang waktu itu. Nah, si Erwin lagi asik ngelamun, ngerokok sambil ngopi gitu kan. Flashback ke belakang, dari mulai awal kejadian dia diteror di hotel, pulang lebih parah lagi, sampai di rumah dia sakit gitu kan. Apa mungkin, apa yang sekarang gua alami sama teman-teman gua itu gara-gara waktu dulu liburan di sana gitu kan. Karena ini udah kemana-mana ngelamar kerja, masukin lamaran, gak ada satupun perusahaan yang mau nerima. Apa gua jadi apes gara-gara kejadian dulu gitu kan, pikiran si Erwin ini. Lagi asik mikir kayak gitu ngelamun, nah tiba-tiba dari samping kanannya ada yang nepuk. Jang gitu kan. Astagfirullahaladzim, Ki. Aki ini siapa? Bukan siapa-siapa, ya Aki juga lagi main, lagi jalan aja. Cuman dari tadi Aki perhatiin, kamu ini kok ngelamun terus, kayaknya lagi banyak beban, ada apa sih? Kau boleh tahu gitu kan, kata si kakek-kakek itu gitu kan. Tapi dirasakan sama si Erwin, ini kakek-kakek auranya beda gitu. Beda lah pokoknya, beda sama orang biasa gitu kan. Wah, ini kakek bukan orang sembarangan nih. Beda banget auranya juga. Jadi pas kasih Erwin kejadian dia dicintai sama jin, jadi dia itu ada kepekaan batin. Si Erwin ini bisa merasakan sesuatu yang gak bisa orang lain rasakan gitu. Termasuk si kakek itu, dia bisa merasakan aura
si kakek itu berbeda dengan aura orang-orang pada umumnya. Makanya Erwin ngambil kesimpulan, nih kakek bukan orang sembarangan. Gitu kan. Iya nih kek, sebenarnya lagi banyak masalah kek. Masalah apa? Kalau kakek boleh tahu. Gini kek, saya tuh udah sebulan lebih di kota ini kek. Terus terang aja kek, saya ini ngerantau ke sini. Saya datang ke sini sama teman saya, itu lagi cari pekerjaan ke sini kek. Cuman udah melamar kemana-mana, nggak ada satu perusahaan pun yang mau nerima kita kek. Oh, lagi butuh kerja, yang ngomong dari tadi. Lah emang ada kek kerjaan? Ada kalau mau, di tempat kerja kakek. Emang kakek kerja di mana? Kalau kakek sih di pabrik. Pabrik apa kek? Pabrik pengolahan air kelapa yang biasa dibikin wong koko itu. Yang campuran minuman gitu. Kakek kerja di pabrik gitu. Kalau mau, kebetulan nih di tempat kerja kakek ada lowongan. Boleh tuh kek. Tapi masa iya kek? Saya jadi kuli. Ya daripada nganggur, cari kerja sekarang kan susah. Daripada kamu nganggur terus-terusan di kota orang, mau makan apa? Mau ngandelin kiriman orang tua, malu atuh gitu kan. Kata si kakek itu. Ya juga sih kek. Tapi yakin nih kek, emang ditempatinnya di bagian apa sih? Kalau nggak salah sih bagian produksi. Kalau mau ya nanti kakek kasih alamatnya. Boleh dah kek, nanti saya ngomongin sama teman-teman gitu kan. Kata si Erwin ini. Nih alamatnya ini kamu tulis aja. Bawa pulpen nggak? Bawa kek. Nah, bawa pulpen, kertas. Dia tulis tuh alamat pabrik tempat kerjanya si kakek itu. Aduh, makasih banget kek. Kakek mau ngopi? Enggak lah, nggak usah. Kakek udah ngopi. Kakek juga nggak bakal lama nih gitu kan. Oh ya udah tuh kek. Makasih ya kek. Besok lah saya datang ke sana. Cuman jangan pagi-pagi. Kata si kakek ini. Jadi nggak boleh pagi tuh datang ke pabriknya. Lah, kenapa nggak boleh pagi-pagi kek? Siang, sore? Enggak, malam datangnya. Kenapa malam, kek? Ya, karena memang produksinya malam. Kalau siang, pagi sampai sore, nggak ada yang produksi. Produksinya malam hari doang. Kok bisa, kek? Ya nggak tahu lah aturannya kayak gitu. Ya udah tuh, kek. Besok malam kira-kira jam berapa saya ke sana? Ya habis isya aja lah ke sana. Jam 9 kakek tunggu di sana. Oh gitu, kek? Ya udah tuh, kek. Besok saya ke sana gitu kan. Kata si Erwin ini. Nah, si Erwin berbalik ke kiri, maksudnya apa? Mau bayar kopi gitu kan. Pak, kopinya berapa? Kata si Erwin tuh. Goceng Jang gitu. Bayar tuh. Jang, ngomong sama siapa tadi? Sama ini? Pas bernoleh sambil nunjuk sama ini. Kok nggak ada? Sama siapa? Ini tadi samping saya kan ada kakek-kakek, Pak. Gua ada. Dari tadi juga cuman Ujang doang di sana duduk sendiri. Makanya Mang nanya juga, tadi ngomong sama siapa? Oh serius amas? Apa Ujang ini artis ya? Bukan, Mang, bukan artis. Lah emang kenapa? Lah kirain lagi belajar acting. Lah emang? Ya dari tadi kok ngomong serius amat kayak ada lawannya gitu. Ya kirain lagi belajar acting, Jang. Enggak, Mang. Emang gak kelihatan sama Mamang? Gak ada siapa-siapa. Dari tadi juga cuman Ade doang, Ujang doang di sana. Gak ada orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya udah lah, Mang, berapa ini? Cuman goceng doang? Iya, goceng doang. Bayar, langsung pulang tuh. Pulang sambil terburu-buru juga si Erwin. Karena apa? Itu tadi orang bukan. Pantesan auranya berbeda. Tapi masa iya sih? Kalau setan gua bisa lihat itu kan. Kira si Erwin tuh. Tapi kata si Mang tadi, gak ada orang. Lah, mana mungkin tuh setan? Kalau setan gak mungkin jelas banget kayak gitu kan. Pikiran si Erwin tuh. Jalan lah tuh dia. Sampai ke kosan. Langsung tuh ditanya sama si Rio. Dari mana aja lo, Win? Lama amat sih. Lo dari tadi jam 9 baru pulang jam segini, udah jam 11 nih. Ya gua kan lagi ngilangin suntuk juga lah. Ngapain juga diem di kosan? Hiburan kagak ada, mending jalan. Emang habis dari mana sih? Ya jalan-jalan aja. Terus ngopi tuh tadi di halte. Di halte, lah memang ada tukang kopi di sana. Ada tukang kopi. Gua pesen kopi di sana tadi, ngopi sendiri. Gua ajak lo berdua nggak mau. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Kata si Rio ini. Weh, yuk, tak, gua dapat kerjaan nih. Kerjaan apa? Ini nih, gua tuh tadi ketemu sama kakek-kakek. Dia katanya di tempat kerjanya ada lowongan. Emang kerja apa? Di pabrik sih, lo mau gak? Di pabrik? Masa iya sih, Win? Kita kerja di pabrik? Sayang dong nih ijazah. Ya mau gimana lagi? Kita ngelamar sana-sini gak ada kerjaan. Daripada kita nganggur. Ya hitung-hitung kita ngerintis lah. Kita belajar lah. Siapa tahu nanti kita bisa punya pabrik sendiri gitu kan, kata si Erwin ini. Ya juga sih, tapi kerjanya ngomong-ngomong jadi apa dulu nih?
Ya paling banter karyawan lah. Paling kita kerja juga katanya sih bagian produksi yang kosong. Kalau jadi manajer sih oke boleh. Tapi kalau jadi kuli, gak enak Win kalau jadi kuli. Ya namanya kerja gak ada yang enak lah. Apalagi kita kan nih baru kerja. Daripada kagak kerja, makin lama uang kita makin habis nih. Malu dong minta sama orang tua. Ya juga sih. Ya udahlah. Kapan kita berangkat? Besok pagi. Nah ini gue yang jadi bingung. Si kakeknya bilang tuh pagi sampai sore tuh gak produksi, pabrik gak buka. Bukannya malam hari. Pabrik apaan, Win? Buka malam hari doang. Ya kagak tahu juga gue. Dikatain si kakeknya kayak gitu, kalau mau ngelamar kerja malam katanya ke sana. Soalnya dari pagi sampai sore tutup tuh pabrik. Kok ada ya pabrik kayak gitu? Emang produksi apaan? Katanya sih ngolah air kelapa. Ngolah air kelapa malam hari. Iya. Gua kayaknya agak ragu deh, Win. Masa iya ngolah air kelapa malam hari? Ya gak tahu juga, itu kan bukan bidangnya gua lah. Iya sih. Tapi gua agak curiga nih, kata si Rio ini. Curiga apa sih, yo? Lo apa-apa main curiga, apa-apa main curiga. Ujung-ujungnya, ya ujung-ujungnya kayak kemarin-kemarin, Win. Kecurigaan gua kan jadi semua. Lo yang jadi korban. Ya nggak gitu juga, yo. Nggak semua hal bisa jadi kayak gitulah. Ini kan kita memang benar-benar butuh kerjaan, yo. Ya udahlah, terserah lo aja. Emang katanya jam berapa berangkat ke sana? Ya katanya sih jam 9 udah di sana, yo. Jauh gak? Enggak sih, paling kalau dilihat dari alamatnya, kayaknya ada 5 km dari tempat kita kos nih. Ya udah, lo tanyain aja sama tante lo, yo. Si Bu Siti tuh, siapa tahu dia tahu alamat pabrik ini. Nggak usah lah, udah jelas ini alamatnya. Tinggal besok aja kita berangkat, gitu kan. Berangkat pakai apaan malam-malam? Jarang kendaraan di sini. Lah lo pinjem aja tuh motor tante lo, gitu kan. Kata si Erwin ini. Boleh juga sih, pakai motor aja ya. Iya, pakai motor biasa, reptil gitu kan. Nah, akhirnya setelah sepakat, besoknya tuh si Rio pinjem motor sama tantenya si Ibu Siti itu. Dia bilang mau ngelamar kerja. Tantenya pun agak sanksi. Agak sanksinya apa? Seumur-umur tinggal di kota itu baru kali ini dengar ada pabrik yang bukannya cuma malam hari doang gitu. Tapi ya karena memang gak terlalu paham urusan begituan si tantenya, ya udahlah. Gak banyak omong tuh si Tante Siti gitu. Akhirnya jam 8 malam, si Rio, Tata sama Erwin berangkat tuh, rempet 3, pakai motor Matic gitu kan. Pinjam punya si Tante Siti. Selama perjalanan, si Tata nih kan, Win, yo, gua mah takut kayak dulu-dulu. Dulu-dulu kayak gimana? Ya dulu-dulu waktu kita liburan kan ini kejadian gak jauh beda nih kayaknya. Lah, lo mata mikirnya yang aneh-aneh aja, kalau kejadian beneran gimana? Ya janganlah, lo tahu kan gue penakut. Ya iya makanya udah diem aja lah, kita ikut aja nih. Yang penting kita bisa dapat kerja nih, daripada nganggur mulu di kota orang juga. Mau makan dari mana kita? Masa minta mulu sama orang tua? Malu kan, udah gede gitu. Kata si Erwin ini. Udah lo jangan banyak pada omong lo, yang penting sekarang kita sampai nih. Masih jauh gak, Win? Lo lihat tuh Google Map gitu kan. Lo lihat Google Map. Di sini sih tinggal 2 kiloan lagi yuk, terus aja lurus gitu. Nah ngikutin arah Google Map. Nah akhirnya tepat jam 9 malam mereka sampai tuh ke alamat yang dituju. Memang setelah sampai di lokasi mereka turun dari motor, lihat ke arah pabrik, rame kayaknya gitu. Kayaknya rame, banyak aktivitas lah di dalam pabrik tuh. Banyak suara-suara mesin gitu kan. Terdengar juga suara orang-orang lagi ngobrol gitu. Cuman si lokasi pabriknya itu kan dikelilingi sama tembok tinggi. Tembok tinggi, ada gerbang yang dari besi tuh tengah-tengahnya. Tapi gerbangnya udah berkarat. Gerbang berkarat. Gak salah, yuk ini lokasinya. Ya kalau nurutin alamat sih, ini lokasinya. Ini kan beneran pabrik. Iya sih pabrik. Tapi kok gini amalnya kayak gak kerawat gitu. Ya nama juga pabrik pengolahan kayak gituan lah. Mana ada yang kerawat bener. Emang lo kira pabrik tekstil apa gitu kan. Serius nih mau kerja di sini? Ya habis mau kerja di mana lagi? Yang ada lowongan kan cuma di sini doang. Gimana tuh, Tak? Ya udahlah, ayo masuk aja. Loh, kita bertiga ini gitu kan. Ya udah tuh ayo gitu. Hanya mereka buka gerbang tuh, keren. Gak ada satpamnya. Logikanya yang namanya pabrik pasti ada satpam lah. Pabrik sekecil apapun minimal ada 1 orang satpam gitu kan. Apalagi ini pabriknya gede gitu. Bener-bener gede pabriknya tuh. Keren, mereka buka gerbang, masuk dah tuh 3 orang anak ini. Masuk ke dalam, pingap-pinguk kan. Mau kemana nih?
Gak ada orang yang bisa ditanya. Memang di dalam pabrik sih kedengarannya banyak orang. Cuman mereka posisi masih di luar. Belum tahu kemana-kemananya. Kantornya sebelah mana nggak tahu. Nyari orang nggak ada gitu kan. Akhirnya cuman bengong aja sambil lirik-lirik kanan-kiri gitu. Nyari-nyari orang. Lagi berdiri bertiga tuh. Lirik kanan-kiri. Nah dari belakang ada yang ngagetin. Hei, katanya tuh kan. Otomatis sontak mereka berbalik ke belakang kan. Bapak, ada apa kalian datang ke sini? Ini Pak, saya tuh ditawarin kerjaan di sini. Katanya ada kerjaan ya Pak? Ada lowongan? Oh, lagi nyari kerja. Iya. Ya udah, ikut saya. Kata si bapak itu kan. Udah orang tua lah, setengah tua gitu. Ya udah tuh Pak, ikut kemana? Ya ikut ke ruang administrasi. Kalian bawa lamaran? Bawa Pak. Ya masukin aja lamarannya ke sana. Ikuti bapak aja. Ngikutin tuh. Ngikutin si bapak itu. Cuman, selama mereka berjalan, di belakang si bapak itu, si Erwin, Tata, sama Rio ini, mereka mencium bau minyak melati dari arah tubuh si bapak itu. Ya, lo nyium nggak? Nyium apa? Ini kayaknya bau melati ya? Iya, bau melati. Kayaknya dari si bapak ini dah. Ya mungkin dia pakai minyaknya minyak melati, parfumnya kali. Kan banyak parfum minyak melati. Ya juga sih yo. Cuman kan, aduh, udah pabrik kayak gini, suasananya kayak gini, bau minyak melati. Gua jadi inget kejadian dulu-dulu, yuk. Udahlah, jangan lo inget-inget. Yang penting kita kerja aja sekarang, kita fokus aja nih. Kita jangan pikiran macam-macam lah. Yang penting kita kerja, kita keterima kerja malam ini. Ya juga sih, yuk. Ya udah tuh lah, terserah lo aja. Kalian ngikutin tuh. Ngikutin jalan kaki, ngikutin si bapak itu, sampai akhirnya mereka tiba tuh di salah satu ruangan, seperti memang kelihatannya seperti kantor gitu. Cuman surem si kantor tuh. Yo, ini kantor kok surem amat ya? Ya nggak tahu lah, emang gua yang kerja di sini apa? Udahlah ngikutin aja. Kita ikutin tuh pengennya si bapak gimana gitu kan. Akhirnya si bapak itu masuk ke kantor, ngetok-ngetok pintu gitu kan. Akhirnya di dalam ada yang nyaut tuh, bukain pintu. Ada apa Pak? Ini ada yang mau ngelamar kerja. Oh iya gitu kan. Anak-anak yang tiga belum tahu tuh siapa yang ngomong sama si bapak itu. Tapi pas masuk ke dalam, ngehlah si Erwin. Ternyata yang ngomong sama si bapak itu, itulah si kakek-kakek yang ketemu sama si Erwin waktu di halte bis. Bapak, si Ujang udah bapak tunggu dari tadi. Syukur-syukur masuk sini. Gitu kan. Kata si kakek-kakek itu. Siapa Win? Nah ini nih yang nawarin gua kerja waktu gua bilang di halte bis itu. Oh ini, udah tua banget ya. Kerja apa di sini Win? Gak tahu juga gua. Gua cuma ditawarin doang sama si bapak itu. Oh gitu. Ya udah masuk tuh. Dibawalah masuk tuh ke ruangan yang bisa dibilang tempat kerjanya si kakek itu gitu kan. Nah si bapak yang nganterin tadi dia nyelonong keluar lagi, cuman nganterin Erwin, Tata, sama Rio doang. Nah, si kakeknya nyuruh masuk tuh, sini masuk ke dalam gitu kan. Masuk ke dalam, nah di dalam itu kayak kantor ruangan lah. Nah, di pikiran si Erwin, oh jangan-jangan nih kakek nih yang punya pabrik gitu kan. Soalnya ruangannya eksklusif lah, seperti ruangan pimpinan perusahaan gitu kan. Win, ini kayaknya yang punya pabrik nih Win, kayaknya sih. Wah, kalau iya, untung banget kita nih. Pasti diterima nih. Soalnya si kakek ini yang nawarin gua kerjaan gitu kan. Kata si Erwin. Udah duduk gitu kan. Nah, setelah bersilakan duduk sama si kakeknya, mau minum apa? Bebas lah Pak, mau minum apa juga. Ya udah, bentar ya, Bapak keluar dulu. Akhirnya keluar tuh si kakek. Dia keluar, mungkin ke tempat OB atau apa gitu kan. Nah, setelah itu dia balik lagi tuh ke ruangan. Balik ke ruangan, tunggu bentar ya, nanti ada yang nganterin minuman. Pada ngopi kan? Ngopi Pak, ya bagus lah Bapak pesannya kopi tadi gitu. Nah, selang beberapa menit, datang perempuan masuk ke dalam ruangan. Bawa kopi di nampan. Bawa kopi 4 gitu. 4 gelas. Mungkin untuk si kakeknya juga gitu kan. Nah cuman di sosok perempuan ini ada yang aneh. Perempuan ini memakai baju putih. Setelan seperti setelan baju karyawan. Pakai rok. Roknya di bawah lutut kira-kira 5 cm bawah lutut. Seksi banget lah nih karyawan gitu kan si cewek ini. Win, ini OB kok bohai amat ya gitu kan. Kata si Rio ini. Bohai sih bohai bro. Tapi kan gak tahu juga lah, kita ini orang baru, gak boleh macam-macam sama orang lama. Lo pengen di ospek atau apa gitu kan? Kata si Erwin ini, ya juga sih udah bilang diam aja dah, jangan banyak ngomong gitu kan. Tapi si perempuan ini, dia ini itu kan rambutnya panjang, pakai topi, rambutnya panjang dia pakai topi, tapi mukanya ini gak kelihatan karena tertutupi sama gerayan rambutnya.
rambutnya terurai, nggak diikat gitu. Dia pas nyuguhin kopi, agak nunduk kan, mukanya nggak kelihatan. Tapi tercium sama si Erwin, Rio sama Tata, si tubuh perempuan ini, itu baunya seperti kembang setaman. Baunya seperti bau kembang setaman. Waktu nyugihin kopi ke Erwin, Tata sama Rio. Kan agak nunduk tuh si cewek. Tercium bau dari si cewek ini, aroma tubuhnya seperti kembang setaman. Pikiran udah kemana-mana tuh, didukung sama suasana kantor yang memang benar-benar suram. Penerangannya kurang gitu kan. Makin merinding lah Erwin, Tata sama si Rio ini. Pikiran udah traveling kemana-mana tuh. Udah pikiran ngaco mereka. Tadi bau minyak melati, sekarang bau kembang setaman. Ini pabrik apa kuburan gitu kan. Pikiran si Erwin ini. Tapi nggak berani ngomong. Soalnya apa? Malu lah sama si kakek yang nawarin pekerjaan itu gitu kan. Nah setelah si ceweknya keluar gitu kan, keluar tanpa ngomong apa-apa, masuk gak ngomong apa-apa, langsung nyimpen kopi, ngasih kopi ke si kakeknya, terus ke si Tata sama Rio sama Erwin, langsung keluar begitu saja, gak ngomong apapun. Tuh orang gagu ya. Jangan gitu loh ngomong, nanti kedengeran berabe loh gitu kan. Udah diminum gitu kan, kata si kakek itu. Aja diminum tuh. Nah setelah minum kopi, si kakeknya ngomong, kalian bertiga beneran nih mau kerja di sini? Mau pak. Kalau mau, besok hari pun kalian bisa kerja di sini. Ngomong-ngomong, kita kerja bagian apa nih, Pak? Kan udah Bapak bilang kemarin sama kamu. Siapa kamu tuh namanya? Erwin, Pak. Ya, kamu, Win, kerjaan di sini yang ada itu di bagian produksi. Tugas kalian ngurus air kelapa, hasil fermentasi gitu kan. Cuman, Erwin, kamu Bapak percaya pegang gudang. Pegang gudang, Pak. Maksudnya? Ya kamu mau nggak kamu jadi kepala gudang? Wah mau banget pak, boleh tuh. Nah kalau mau, kamu yang jadi kepala gudang. Nah teman kamu ini, siapa ini namanya? Saya Tata pak, saya Rio gitu kan. Kata si Tata sama Rio nih. Nah kalian berdua, kalian bagian khusus ngurus mesin. Duh, kan bukan keahlian kita pak. Kita mah nggak pernah ngurus yang namanya mesin. Bukan urusan teknik kita pak. Gak masalah, kalian bisa belajar sama karyawan yang udah ada. Nanti diajarilah caranya gimana. Mau nggak nih? Yang penting kalian mau belajar aja dah. Masalah keahlian mah itu bukan urusan. Yang penting mau belajar. Mau nggak? Mau pak, mau. Daripada kita nggak kerja lah. Ya udah kalau gitu. Nah besok kalian bisa mulai kerja. Jam berapa pak kita kerja? Di sini kan udah bapak bilang sama teman kamu si Erwin. Di sini mulai kerja tuh habis isya sampai subuh. Pagi-pagi sampai sore di sini nggak kerja, tutup pabriknya. Karena kita produksi pengolahan cuma malam doang. Oh gitu pak, bolehlah gitu kan. Nah akhirnya setelah ada kesepakatan, pada ngobrol-ngobrol tuh cerita-cerita sama si kakek gitu kan. Dan ternyata memang benar bahwa si kakek inilah yang punya perusahaan itu. Setelah mereka asik berbincang-bincang sampai ngabisin tuh kopi gitu kan. Nah si kakeknya ini, si pemilik perusahaan, ngajak si Erwin, Tata sama Rio buat lihat lokasi pabrik gitu kan. Nah udah, sekarang kan ngopi udah habis tuh. Sekarang ikut sama kakek. Ikut kemana kek? Ikut sama saya, kita keliling pabrik nih. Biar kalian tahu tempat lokasi kerja kalian nanti. Bolehlah kek gitu kan. Nah, akhirnya ikut sama si kakek tuh. Keluar dari ruangan itu untuk menelusuri lokasi tempat kerja mereka nanti. Dibawa keliling sama si kakek-kakek itu gitu kan. Selama berjalan di belakang si kakek itu, Erwin, Tata sama Rio ini benar-benar merasakan sesuatu yang benar-benar gak enak gitu. Ada perasaan lain di hatinya Erwin gitu. Karena si Erwin seperti yang saya bilang, dia udah ada kepekaan batin. Dia bisa merasakan sesuatu yang gak pantas untuk dirasakan. Selama mengikuti si kakek berjalan, dari mulai aroma, macam-macam, dari mulai aroma kemenyan, terkadang tercium aroma-aroma sesuatu yang gak pernah dicium sama hidung umum gitu kan, sama hidung mereka. Gak terbiasa mencium aroma-aroma seperti itu. Aroma kembang lah, aroma minyak lah, udah macam-macam yang mereka bertiga cium selama mengikuti si kakek berjalan. Si kakek pun menunjukkan tempat produksi, gudang, dan semuanya. Tapi memang gak ada yang aneh. Erwin, Tata sama Rio melihat orang-orang sedang bekerja. Cuman satu keanehannya apa? Di antara semua karyawan yang bekerja, itu nggak ada satu orang pun yang berbicara. Masing-masing kusut dengan pekerjaannya. Nggak ada yang berbicara, bercakap-cakap, nggak ada.
Awalnya Erwin, Tata, sama Rio merasa aneh, tapi pikiran seperti itu mereka tekan. Karena mungkin gara-gara ada si kakek, si pemilik perusahaan. Makanya karyawan tiba-tiba pada diam, nggak pada ngomong gitu kan. Mungkin takut lah ketahuan sama yang namanya dunungan gitu kan, bos gitu kan. Mereka takut gitu, makanya nggak berani cakap-cakap, ngomong yang nggak jelas-jelas gitu kan. Khusus sama pekerjaan aja gitu. Dan itu semua orang yang ditemuin sama si Erwin, Tata, dan Rio yang berpapasan atau yang berjauhan, mereka lihat semuanya pun gak ada yang berani melihatkan muka, semuanya menunduk. Ketika si kakek itu lewat, menunduk. Semuanya menunduk dan gak ada yang berani ngobrol apapun, gak ada yang berani ngomong apapun. Dan lebih parahnya lagi, selama mengikuti si kakek itu berjalan, ketemu sama beberapa orang, itu yang namanya bau minyak, bau kemenyan, bau kembang setaman, itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Dan itu selama perjalanan mengikuti si kakek itu. Ada sekitar setengah jam, si kakek itu mengajak Erwin, Tata, dan Rio berkeliling pabrik itu, lokasi yang nanti jadi tempat kerja mereka. Akhirnya si kakek berpamitan tuh ke si Erwin, Tata, dan si Rio. Dan si kakek itu membebaskan Erwin, Tata, dan Rio mau langsung pulang atau masih mau keliling di pabrik itu. Akhirnya setelah si kakek itu berpamitan, katanya mau ngurus kerjaan lain gitu kan, Erwin, Tata, dan Rio ini masuk ke salah satu gazebo, tempat istirahatnya para karyawan gitu. Ada saung-saung kecil gitu kan di depan si pabrik itu. Nah kebetulan di sana nggak ada orang karena memang semua orang lagi aktivitas masing-masing di tempat kerja gitu kan. Erwin, Tata, dan Rio akhirnya pada duduk tuh istirahat di gazebo itu. Nah lagi duduk istirahat di gazebo ini, si Erwin yang pertama ngomong, "Tak, yuk, lo ngerasa ada yang aneh gak?" "Yang aneh apaan, Win?" "Coba lo inget-inget, tadi gua sepanjang jalan sama tuh kakek, gua mencium bau-bau yang gak enak nih." "Bau apaan sih, Win, maksudnya?" "Ya itulah, emang lo gak cium apa? Gua nyium bau kembang setaman, bau kemenyan, segala macam gua nyium bau." "Lah, hidung lo aja kali, Win, yang error gitu kan. Masa iya sih kita berdua aja gak nyium apa-apa? Masa iya sih? Nah terus tadi waktu di ruangan si kakek, lo nyium kan bau kembang setaman dari tuh cewek yang nganterin kopi? Nah kalau itu memang, gua juga nyium," kata si Rio. "Gua juga," kata si Tata kan. "Emang kita pada nyium sih." Nah, anehnya lagi kan, kenapa tuh cewek gak ngomong? Masa iya sih dia gagu? Ya mungkin memang tata kramanya kayak gitu kali, Win. Gua kan gak ngerti urusan gituan. Ya juga sih. Dan lebih anehnya lagi apa? Tadi lo lihat sepanjang jalan kan, semua karyawan itu gak ada satupun yang bercakap-cakap ngobrol. Malah pada nunduk semua, gak ada yang berani ngangkat muka, ngangkat kepala. Ya mungkin kan takut sama bosnya kan si kakek tadi yang punya nih perusahaan kan, yang punya nih pabrik. Ya juga sih, tapi masa iya sih segitunya? Coba lo inget-inget dah. Sepanjang jalan kita nyium bau segala macam. Masa cuman gua doang yang nyium gitu kan? Kata si Erwin itu kan. Nah lagi pada asik ngomong si Erwin sama si Tata. Nah si Rio karena udah nggak ada topik omongan lagi, akhirnya dia berdiri tuh dari gazebo, dia jalan tuh ke depan sambil jalan-jalan kecil lah gitu kan, lihat-lihat. Nah tanpa sengaja Rio dia melihat ke arah sudut pabrik. Melihat ke arah sudut pabrik, dan apa yang Rio lihat? Rio melihat sosok anak kecil sedang bermain tepat di ujung sudut pabrik itu. "Win, Tak, lo sini bentar dah." "Apa sih, yuk? Sini aja sini." Dan begitu nyamperin si Erwin sama si Tata ke si Rio, "Apa sih, yuk? Lo lihat tuh, masa jam segini anak kecil lagi main gitu kan." Nah si Erwin, Tata kan ngeliatin arah yang ditunjukin sama si Rio gitu kan. Memang bener, ada 4 orang anak kecil lagi pada main tuh di ujung pabrik, di sudut pabrik gitu kan. Iya tuh anak siapa ya jam segini masih main? Udah jam 10 malam nih. Apa nggak dimarahin tuh sama orang tuanya? Nah karena penasaran lihat anak-anak kecil lagi main di situ gitu kan. Akhirnya si Erwin, Tata, sama Rio tuh nyamperin ke tempat anak-anak kecil itu main. Ada sekitar 4 orang anak kecil lagi main tuh di sudutan pabrik gitu kan. Nah begitu semakin dekat Erwin, Tata, sama Rio berjalan ke arah si anak-anak kecil itu, tiba-tiba 4 anak kecil itu pada berdiri langsung lari. Begitu mau dideketin sama Erwin, Tata, dan Rio. Nah kaget juga kan, kenapa tuh bocah pada lari yuk? Ya nggak tahu, kejar aja yuk, kejar. Mau kemana sih tuh anak-anak gitu kan? Akhirnya dikejar tuh sama si Erwin, Tata, dan Rio. Anehnya Erwin, Tata, Rio ini orang dewasa kan, ngejar anak kecil tapi ketinggalan mulu. Nggak kesusul tuh 4 orang anak tuh. Pada anak
paling usianya kitaran 5 tahunan lah. Pendek-pendek, botak lah gitu. Dikejar sama 3 orang, Erwin, Tata, Mario, nggak kekejar. Sampai akhirnya mereka masuk lorong. Anak-anak yang 4 orang, anak kecil itu, ada di depan mereka lagi pada lari-lari. Nah, si Erwin, Tata, Rio ngikutin terus kan. Nah, ngikutin tuh arah anak-anak lari, masuklah tuh ke salah satu ruangan. Wah, masuk sana tuh, yuk. Udah yuk, kita samperin tuh. Ngapain sih tuh anak-anak kecil main di situ? Dicariin orang tuanya. Bahaya nanti. Takutnya hilang apa gitu kan. Malam-malam culik genderwo, tahu rasa tuh anak gitu kan. Akhirnya dikejar tuh Erwin, Tata, sama Rio. Mereka masuk ke lorong yang mengarah ke tempat seperti ruangan yang tadi dimasuki sama 4 anak kecil itu. Mereka pun berjalan seperti biasa karena sudah tahu lokasi tempat sembunyi anak-anak itu gitu kan. Nah, begitu berjalan, wah, suasana udah mulai aneh banget nih. Begitu mereka berjalan di lorong itu, karena memang benar-benar sepi, suara langkah kaki pun bergema sampai terdengar ke telinga. Blek, 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 blek selama mereka berjalan tuh. Dan bukan cuma itu, aroma kembang setaman, aroma minyak melati, aroma kemenyan, itu semakin menyengat tercium sama 3 orang ini. Wah, tempat apa nih? Baunya kok gini amat, semua kecium. Nah, ini yang gua bilang tadi, waktu gua ngikutin sekake, ini bau nih, yang kayak gini. Lo baru nyium sekarang? Iya nih, Win, nyengek amat ya. Sampai mual gua gitu kan, kata si Rio ini. Udah lo ikutin gua aja dah, si Erwin yang mimpin di depan tuh. Nah, semakin mendekat, masuk dah tuh si Erwin ke ruangan itu. Gelap sekali. Gelap. Cuman di sudut ruangan itu terlihat sama si Erwin ada setitik cahaya. Cahaya seperti bara api gitu kan. Dan dari bara api itulah mengepul asap kemenyan yang tercium sama Rio, Tata, dan Erwin. Win, tempat apaan ini, Win? Yuk, lo lihat tuh di sudut pabrik tuh. Di sudut ruangan tuh. Apaan? Lo lihat tuh. Kayak api, Win. Kayaknya itu tempat bakar kemenyan dah. Itu lo lihat kan asap tuh yang keluar dari api itu. Iya ya, Win. Iya, ini kayaknya tempat bakar kemenyan nih. Ya, ngapain sih di pabrik ada tempat bakar kemenyan segala? Nah, terus anak-anak yang tadi pada kemana? Ya nggak tahu, coba lo cari-cari saklar dah. Nah, ngeraba-raba saklar kan. Si Rio ini nyari-nyari saklar, setelah ketemu, dinyalain. Wah, kaget bukan main. Pas lampu nyala, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat, di depan tempat pembakaran kemenyan, itu ada meja. Dan di atas meja, ada 3 kepala binatang. Ada 2 kepala sapi dan 1 kepala kerbau. Tepat di samping tempat pembakaran kemenyan. Seperti tempat-tempat ritual. Tempat apa ini, Yo? Gak tahu gua. Ini kok ada kepala gini? Ini kepala apaan? Buat apaan ini? Waduh, gak beres nih, gak beres. Keluar. Lo matiin lagi lampunya, ketahuan orang, bahaya nih. Akhirnya sama si Rio dimatiin, mereka langsung lari dari ruangan itu. Lari sekencang mungkin mereka, langsung balik ke gazebo tadi. Sampai di gazebo dengan napas kos-kosan. Si Tata kan nanya, Win, yo, tempat apa tadi, Win? Ya nggak tahu. Nah, terus anak-anak kecil yang tadi pada kemana? Mereka kan jelas banget tuh masuk ke sana. Tapi kenapa tadi nggak ada? Ya nggak tahu lah, Tak. Gimana dong, yo? Ya gimana lagi, gue juga bingung. Baru kali ini gue lihat di ruangan kayak gitu. Itu kayaknya sesajen tuh. Ya iya, kayaknya sesajen. Tapi buat apaan sesajen kepala binatang kayak gitu? Pakai bakar kemenyan segala lagi. Gimana dong? Ya mau gimana lagi? Ini kan pabrik orang, hak-hak orang dong. Tapi gue juga bingung. Ini tempat kok gini-gini amat sih? Masa iya kita mau kerja di sini? Ya gimana lagi, yo? Nah terus gimana? Mau kita lanjut ya nih? Besok kerja? Udahlah, kita coba aja dah. Nah, akhirnya setelah mereka bercakap-cakap, kebingungan juga dengan kejadian-kejadian yang mereka alamin. Akhirnya mereka keluar tuh dari pabrik itu. Langsung naik motor, berangkat lagi pulang ke kosan. Selama di jalan, si Rio ini terus aja ngomel-ngomel gitu kan. Setelah apa yang terjadi di pabrik itu. Win, Tak, lo serius nih? Mau kerja di situ? Gua perasaan bener-bener gak enak nih. Ya gimana lagi, yo? Masa kita mau cari kerja ke tempat lain kan susah. Kemarin-kemarin aja kita kan udah 1 bulan lebih nyari kerja gak ada yang terima. Ini mumpung kita diterima kerja, walaupun kerjaannya kayak gitu, ya kita kerja aja dah. Gimana besok aja dah. Yang penting besok kita datang ke lokasi tempat kerja. Masalah apa yang terjadi nanti gimana nanti aja dah. Gitu kan.
Akhirnya pada pulang ke kosan, dan mereka langsung istirahat, bersiap-siap buat besok mulai bekerja di pabrik pengolahan air kelapa itu. Nah, apa yang nanti terjadi ke si Erwin, Tata, dan Rio di tempat mereka bekerja, kita tunggu saja di video selanjutnya.